Yang jelas kalau kita lihat sekarang ya, batubara nggak sesehat badan kita lah. Ada yang merasa orang dekat bupati, waduh merasa dekat ini ya. RDP yang dipanggil kepala desa, aduh bupati yang panggil RDP. Bang Epson waktu itu nuliskannya kita suruh sampai 3 episode, anjing pun tak rela. Oh, saat dapatnya foto pas Pak Bupati almarhum itu pidato di atas dikencingi anjing podiumnya. Oh, itu luar biasa. Kalau anjing yang berakal pun nggak rela, apalagi kita yang berakal. Bang Ucok, ini buat podcast ini pesanan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adinda. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Ucok. Iya. Memang panggilannya Adinda, tapi ya karena umur. Tapi kalau pengalaman, kapasitas, kami nyebutnya ketua, Pak Ketua. Iya. Itu Cocok tuh Ji kan? Iya. Itu udah kena limpol lah, Pak. Iya. Oh ya ketua limpol ya. Ketua limpol. Panjang lah ketua. Iya, 100. Aduh. Apa kabarnya ketua? Alhamdulillah Bang, ya gini lah. Alhamdulillah sehat, mesti dikasih karunia Tuhan kesehatan. Amin. Ya Allah, itu walaupun ketua karena basicnya juga ada pesantren, tetap juga lah. Kan, udah jelas itu barang tuh kan. Kami mungkin juga batubara merasa rindu ini dengan Bung Ketua. Karena begini, ini 2 hari terakhir ini kan agak panas ini sebetulnya. Tapi kita bukan menyikapi itunya, kita menyikapi kalau panas ada yang mau aksi katanya. Kita terus teringat ketua. Kita cari tadi nomor kontaknya. Mana ini ketua ini? Soalnya ada kisah kemarin. Wah, itu luar biasa. Selepas dari masa perjuangan, kami beranggapan demonstran yang heroik. Ya, saat ketua pimpin. Iya. Ya, ketua pimpin selepas game Kara ya, begitu batubara jadi ada demonstrasi yang heroik, ya ketua lah orangnya. Itu pakai buka baju apa ya, keren kali. Ya. Tapi dalam tataran membangun itu ya. Ya, prinsipnya begitu lah Bang. Iya. Yang jelas kalau kita lihat sekarang ya, batubara nggak sesehat badan kita lah. Nggak sesehat, hal kecil pun sekarang aduh. Iya. Lanjut. Kacau. Jadi banyak kali persoalan gitu tengok kan. Ketika ada masyarakat yang coba mengkritisi, ributnya ini masyarakat sama masyarakat. Lucu ya. Ada yang merasa orang dekat bupati, waduh merasa dekat ini ya. Bupati golak-golak, awak belaga di bawah. Aku menukil sedikit bahasa Bang bahasa Bang Rapik. Ya. Kalau merasa bupati, saya belum tentu bupati. Kata Bang Rapik. Nah, ini kan merasa dekat orang bupati, berarti kan belum tentu orang bupati. Betul. Karena masih merasa. Iya, tapi udah begaduh. Iya. Harus selama ini di mana aja nih aktivitas? Ya, gini lah Bang. Cari kegiatan yang jelas ya, di mana di rezeki, di mana bumi Tuhan yang bisa kasih rezeki ya kita cari ke sana ya. Iya, agak menghindar sedikit dari hiruk pikuk kegelisahan masyarakat di batubara ini karena lagi kali bahasanya. Lanjut. Karena memang lagi kurang sehat nih batubara nih memang. Iya. Pasca kita tidak sentimen prinsip sama pemerintahan bupati batubara. Cuman pasca dipimpin pemerintahan sekarang, dewannya juga begitu. Iya. Jangan bupati terus juga, jangan juga pemerintahan disalahkan. Iya. Pemerintahan bupati 1 kepala, dewan 35 kepala. Iya betul. Dewan diam-diam aja. Iya betul. Iya. Macam nyanyi Iwan Fals dulu ya. Iya, yang nganggo tanda setuju. Nganggo setuju. Iya. RDP yang dipanggil kepala desa. Aduh, bupati yang panggil RDP. Iya. Kelas kepala desa guys. Minum dulu Bung. Apapun cerita supaya makin bagus ini terkhusus untuk hari ini. Kami merokok nanti, sebelum merokok kami minum kopi dulu. Tapi jangan lupa kopi ini Solvi Kopi. Yang lain putus. Ini khusus untuk Ketua Padli. Kalau Jamal aja nggak ada apa-apanya. Urusi aja lah tanah tuh Mas. Jamal aja, obrol aja guys. Kirim salam kita sama Jamal, obrol.
Tapi gitulah, itulah Bang Ucok ini mancing-mancing sama kita untuk membicara soal Pemkab Batubara hari ini. Waduh, dipancing lagi kita. Iya, lanjut. Memang kalau dipancing banyak kegelisahan kita. Cukup banyak kegelisahan. Iya. Nanti kita coba mengkritisi, katanya cuma bisa mengkritisi. Di luar nggak bisa berbuat. Ya mengkritisi itu bagian dari perbuatan. Yang berbuat dari pemerintahan. Iya. Kalau enggak gantian. Kalau enggak gantian, kita yang jadi bupati. Aduh. Ini Pak Bupati ini salah satu contoh rakyat yang baik. Kami berkeyakinan itu sebab kalau pemerintahan yang tidak mau dikritik, lama-kelamaan akan jalan sendiri, akhirnya bekerja sendiri. Jangan-jangan seperti orang onani. Iya. Kan? Nah, itu jadi kalau ada yang menegur kita itu tanda sayang, kami yakini. Sebab dengan basic beliau, dengan apa yang beliau kerjakan sebelum beliau hijrah ya, kami anggap hijrah ini hijrah ke Medan, aduh luar biasa banyak catatan sejarah yang beliau buat. Tapi ngobrol sebelum masuk tempat lain, Bung, itu kemarin jangkau kan luar biasa fenomena. Bicara ini soal media ya? Iya, kita bicara di situ dulu. Nanti kita masuk lagi, kita kritisi lagi. Nggak ada ini rata. Itu jangkau kemarin kan luar biasa. Sempat jadi tunggu-tungguan masyarakat, khususnya penggiat politik di Batubara. Tulisannya luar biasa. Kalau kami mandang ya, jangan pula tersinggung yang lain. Ini jangkau juga salah satu koran yang menjadi pembeda. Nah, itu cuman nasib jangkau. Jadi sebenarnya kita bukan nggak bisa bersaing. Ini bicara memang ada pergeseran media hari ini, pergeseran. Ya. Dari sistem yang sebenarnya sistem publikasi sesuai verifikasi kode etik yang ada, namun sekarang memang terbantahkan dengan sistem buzzer. Artinya nggak peduli seberapa kualitas itu tulisan, seberapa mereka pembaca publik menilai media apa yang menerbitkan. Hari ini bicara publik adalah bagaimana melihat bagaimana ini rame, itulah yang dibaca, itulah yang menjadi acuan. Bukan apa isi ya? Enggak apa isi, kurang. Banyak kegiatan, banyak kita lihat berita kecelakaan contoh. Iya. Udah jelas berita ada di mana lokasi yang netizen masih bertanya di mana kejadiannya. Artinya mereka nggak membaca. Aduh. Iya, betul itu. Iya. Begitu dipostingkan di Facebook masih nanya lagi, padahal isi beritanya jelas ya. Jelas. Siapa yang meninggal, tabrakan apa dengan apa, namanya siapa, di mana kejadian, jelas ya. Ditanya lagi di mana kejadian. Waduh, gawat gitu. Aduh, nampak. Tapi prinsipnya kita berharap kawan-kawan media ya on the track lah. Iya. On the track, jangan. Makanya aku pernah juga itu Bang Uco buat status pukul rangkul limpul. Pukul rangkul limpul. Ada dia apa tipe-tipe ini Bang Uco? Ada pukul rangkul limpul. Ada yang pukul limpul rangkul. Balik-balik ini. Ada yang limpul rangkul rangkul gitu terus. Kasih limpul rangkul terus ya. Ada juga yang pukul akhirnya gol. Aduh. Jangan tarik ulur lah. Kalau masuk gigi udah masuk gigi, jangan turun lagi. Iya. Kecuali dikosongkan giginya saat turunan. Menghemat. Ini rupanya untuk mukul, untuk dirangkur biar limpul tadi. Tapi ya ini kita nggak bicara ke sosok, ke perorangan. Iya betul. Ini kita melihat fenomena sosial hari ini terjadi gitu aja sih. Iya. Bukan hanya sekedar batubara sebenarnya. Bukan hanya batubara. Iya. Ini buzzer ini ya itu mungkin salah satu cara mereka cari makan ya. Lupa dia bahwa cari makan itu banyak pintu ya. Iya. Dan memang pemerintah sekarang ya gimana? Kita satu media berdiri tegak mempermasikan publikasi ya, mereka pejabat juga membayar media lain kan untuk membersihkan, mencuci. Ya selesai. Ya tugas kita ya untuk begitu nggak masalah. Ya mudah-mudahan kawan lain juga ada rezeki, itu aja prinsipnya. Berarti jeruk makan jeruk? Ya hampir lah ya. Nggak berani kita bilang. Iya hampir lah ya. Jadi kira kita nyindir. Iya. Walaupun benar nggak berani kita bilang. Iya. Aduh. Tapi begitulah kalau bicara soal kegelisahan media kita cukup gelisah. Iya. Jangan ketika kita bermasalah kita bawa kode etik jurnalis. Ketika publik meminta mengkoreksi kita nggak menerima koreksi publik. Hari ini kan media kan yang berhak mengkoreksi kan publik.
Iya. Betul. Pindrat sekalipun nggak berhak untuk untuk melarang-larang wartawan untuk bertindak sesuai fenomena yang terjadi di lapangan. Iya. Publik yang berhak untuk menilai itu semua. Cuman ya bahasa orang kampung cuman itu adalah payah bilang. Iya. Payah bilang. Ini banyak bahasa pasaran tapi keren. Awak nggak pandai kita bahasa normatif ini hilang. Banyak. Aduh, kapan rencana mau menghidupkan itu? Jangkau lagi ada rencana? Tapi ini masih di Jurnas ya? Masih. Iya. Maksudnya kita masih belajar lah. Masih belajar dengan media lain. Iya. Karena kan butuh juga kita belajar dengan media lain. Pastilah. Membaca fenomena hari ini. Iya, kata ini awak kan basicnya juga salah satu orang pesantren. Iya. Ada katanya, betul atau salah situlah nanti menilai ya. Belajar itu dari ayunan sampai liang lahat ya. Artinya tidak berhenti untuk belajar dalam hidup ya. Betulnya itu. Iya, betul. Termasuk belajar untuk mengumbang pemerintahan juga belajar. Pura gaduh. Ternyata memang untuk mengumbang, untuk membuat senang pejabat itu memang perlu belajar juga, perlu pengalaman Bang Uco. Tapi begini Bung jangan salah, batu bara sudah keren nih Bung. Keren. Kenapa bilang? Kalau dalam sudut pandang Bung, itu sudut pandang Bung boleh langsung. Sudut pandang sekarang data berbicara bahwa batu bara 0% itu tindak pidana korupsi di sini loh. Oh iya. Nah, cuma itu kita miris dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Iya. Selain kita mohon maaf nih, bukan mengkritik nih, ini bicara fenomena kan Bang Uco ya. Iya. Karena kalau kita sih gini aja, mengingat kembali waktu ini kita khusus ke pemerintahan lah ya. Iya. Mengingat kembali ucapan pemerintahan saat ini, bupati saat ini, ya ikan busuk itu ya berawal dari kepala. Jadi kalau ada buntutnya busuk, kepalanya pasti busuk. Itu boleh kita cek Bang Uco di YouTube, masih ada debat kandidat di N-News. Ikan busuk di pemerintahan termasuk, dari kepala. Jadi kalau ada kades yang busuk, kades yang busuk, ya dari bahasa itu yang busuk itu kepalanya. Kita nggak berani bilang siapa kepalanya. Gitu. Tapi itulah ucapannya memang. Itu boleh kita buka. Iya, berarti hari ini kan itu sedang bagus karena memang ya 0 ini 0. Mudah-mudahan memang betul. Sebenarnya 0 itu bukan kriteria bagus Bang Uco. Iya, gimana? Ya memang mungkin punya kemampuan untuk menutupi itu semua. Subhanallah. Punya keahlian. Ini punya keahlian. Kalau udah bicara dengan maestro. Iya. Oh ya. Punya keahlian. Iya. Walau usia muda tapi ya maestro sudut pandang yang berbeda bisa dia tampilkan di setiap pembicaraan. Aduh. Banyak yang mau dikupas tapi bingung gimana memulai ini lagi. Kan tadi pertama kita mau bicara santai ya. Iya. Jadi serius ya. Jiwa. Iya. Jiwa. Panggilan. Jadi apa namanya? Sepandai-pandai orang menutupi apa yang di dalam hatinya. Iya. Namun di satu titik keaslian itu pasti keluar. Jadi dan beruntunglah orang-orang yang kontroversi. Nah, kalau ada sahabat kita namanya Mukhrijal Arif, pandai tuh ngomong pakai hadisnya. Ketua KNP ya. Iya. Dia ngomong kalau nanti di suatu titik kata Rasulullah katanya bahwa orang-orang kontroversi itu adalah orang-orang yang beruntung. Namun tafsirannya bagaimana ya dialah yang mengartikannya. Nah, kalau bicara ketua KNP ini iri gantengnya ya Bang. Aku orang ganteng dia. Udah ganteng, ilmu banyak ya. Banyak, aduh. Ngalor ngidul kan ya, tapi ini rasa kerinduan. Jadi begitulah. Udah lama kami nggak jumpa Bang Uco nih. Iya. Biasanya kami main kartu sama. Iya. Cari hiburan, tapi ngopi. Jangan lupa Bung. Nah. Kita pernah main kartu mau diparang. Itu masa lalu Bang Uco. Iya. Aduh, tapi yang nggak mengganggu orang lain pun kita diganggu ya. Apalagi ganggu orang ya. Iya. Udah gitu ada juga kisah kita Bung. Tanpa persiapan yang matang, dengan ban mobil yang gundul, keluar dari ruang Polres jam tengah 3 subuh, langsung kita berangkat ke Pusubuhi. Waduh. Terit jam 12 naik ke Pusubuhi. Iya. Tanpa bekal ya. Tanpa air minum. Dengan ketinggian 2000 mdpl ya. Nah, dan berhasil kita tuntaskan. Sampai sana ampun ya. Ampun. Ketika di puncak
Waduh, berharap datang pagi lagi. Gak sabar datang pagi. Sampai sepreman manusia. Disitulah penonton Bang Uco yang kita lihat selama ini agak arogan ya kan. Ngomongnya ceplos-ceplos. Dia hapus busuk buit, manggil-manggil mama. Aduh. Kedinginan bro, dingin bro. Nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, nggak bawa jaket. Aduh. Datang subuh jam 5, jam 6 turun. Aduh. Udah cuman keluarga sehatnya kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baru dikaruniai satu putri ya. Satu putri. Putri ya. Aduh, bahagia kali lah. Nggak ada Komal. Putus Komal. Urusi aja tanah tuh Mal. Obrolan nyata. Ya, Jamal, tapi Jamal baru kita nobatkan semalam 2 hari yang lalu sebagai insan proletar. Walaupun katanya tabiatnya masih kapitalis. Tapi emang guys, zaman ini kalau bicara pribadi memang kita kalau berkawan memang ya solid lah, cukup. Harus itu Bung, harus. Berkawan itu ya kalau ada permasalahan besar diperkecil, kalau ada permasalahan kecil dihapuskan. Kemudian kalau dia akan melakukan kesalahan diingatkan. Menurutku sebagai orang yang sudah mulai tua harusnya seperti itu. Ya, kami tidak terlalu jumawa lah, tapi pernah juga saat Batubara akan menjadi kabupaten, kami beruntung pada saat itu kami sangat muda. Seandainya kalian pada saat itu dengan usia kami, mungkin kalian akan lebih hebat. Nah, bisa jadi kan, ya. Bisa jadi lebih lemah. Ya, tapi kalau nengok yang lain-lain, kalau nengok Bung nggak percaya aku lemah. Nah, ini kita bingung nih, ini obrolan nyata atau enggak nih? Nyata ini. Nanti Ji cari dulu klipnya itu Ji, waktu dia buka baju gitu ya. Itu dia. Masih konsen lah ya. Ini Medan Batubara. Udah setahun lebih ya. Setahun lebih lah. Yang jelas kalau di pemerintahan Batubara itu kita konsen melirik aja, melihat. Ya, boleh. Lihat situasi. Betul. Melihat kondisi, mendengar keluhan masyarakat, keluhan kades nih. Kades paling banyak mengeluh nih. Apa masalah, Bung? Aduh, banyak titipan program dana desa. Tapi bukankah mereka punya hak sendiri untuk melaksanakan ya, roda pemerintahannya ya? Tapi nih melihat tekanan, melihat kepala tadi ditekan. Iya. Nggak nyerah juga. Tapi jangan lupa Bung, kita WTP loh Bung. WTP ini persoalan administrasi. Kita pun yang nggak di pemerintahan juga bisa membuat itu gitu. Kemarin WCP kemarin di KPK, waduh. WCP ini apa? Tahapan wacap tahapan. Ngerti kita ini lah. Aduh. Nggak tertarik kita. Kemarin sempat berdebat soal ini, soal ada dialog publik di Kota Kopi soal anti korupsi. Bicara ini. Udahlah, nggak usah lagi bahas ini. Mengucapkan nggak sur kita bilang dapat penghargaan begini begitu. Waduh, penghargaan apa? Contoh itu masuk bicara soal media nih. Ya. Bupati Jaher waktu dapat penghargaan dari SPS, padahal sebelumnya banyak kontroversi, dia nggak ramah media, nggak ramah jurnalis. Tiba-tiba ada penghargaan ramah jurnalis, kan bingung juga gitu ya ini. Yang 3-6 bulan yang lalu lah ya. Ada setengah tahun lalu. Ada itu balihonya di Indrapura itu. Kita nengok balihonya ya Bang. Iya, nengok balihonya aja. Nengok malah kan gak tertarik. Karena ada balihonya tertengok. Kalau gak malas nengoknya. Tapi ya gitu, dari segalanya ini Bang Ucok kita sampaikan gini. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil masalah. Subhanallah, asli keluar, asli. Keren. Segala kebijakan pemerintahan kepala daerah pada prinsipnya ingin mensejahterakan masyarakat. Pastilah ya. Kita mesti percaya itu para pemimpin. Kita nggak ada pernah sentimen dengan pemerintahan, bupati nggak ada sentimen. Kita ingin menjalankan program kegiatannya aja, udah cukup sekian sampai situ. Jangan lagi ada mengasih bedak wajah yang nggak baik ini, macam kita jerawat ini kasih bedak nampak juga. Dari jauh tak nampak memang kita jerawat memang Ucok. Ditengok dari dekat dari dalam. Ya Allah. Bukan ngejek, aku lebih jerawat memang Ucok. Kau harus ikut berarti karena aku lebih tua. Jerawat aku jerawat kau kan.
Tapi biarpun nggak ganteng, cewek banyak yang mau Bang Uco. Pasti. Iya. Casanova nih Bung. Iya. Aduh. Sudah mengalur ngidul kita hari ini. Sore ini kita memang luar biasa. Tamu yang sebenarnya udah kami tunggu, udah ada 1 bulan saya menghubungi beliau. Namun hari ini baru dapat kesempatan yang begitu baik. Terima kasih lah Bang Uco udah mau memfasilitasin kita untuk bicara hari ini kan gitu. Kami yang seharusnya bersyukur. Oh, siap. Kami yang harusnya bersyukur. Siap ketua Alim pola. Iya. Aduh. Kami berharap di satu titik nanti konsen lagi di batubara, kita benahi mana yang menjadi kekurangan kita sebagai kaum jurnalis, sebagai kaum pergerakan gitu kan. Sebab hari ini selain selesai kemarin Omnibus Law, hampir tidak. Omnibus Law, iya, hampir tidak ada ya, hampir tidak. Karena ada. ketakutan adik-adik mahasiswa memang cukup takut, memang cukup khawatir. Efeknya cukup besar nih, efek Omnibus Law kemarin. Padahal itu tidak boleh seperti itu. Enggak boleh. Kan. Artinya tidak boleh takut gitu ya. Ketika kita salah dalam melakukan demonstrasi ya memang itu resiko. Namun jangan berhenti untuk itu kan. Ya, pasca tindakan kepolisian sih sebenarnya. Iya. Yang terlalu berlebihan merespon ini semua. Oh. Makanya ada kawan-kawan bilang bukan penegak hukum, penegak moral. Ya aku senyum aja sih. Entah benarnya penegak moral atau penegak hukum kita nggak tahu. nggak tahu, nggak mau menilai terlalu dalam. Ya begitulah kenyataannya kan. Ya, betul. Ya udahlah, bicara moral ya udahlah, biar kami, kalau kata Iwan Pas, biar kami urus sendiri. Iya, bicara moral, bicara akhlak ya. Iya, kami ini kita tengah malam pun jalan lagi diberhentikan. Tanya orang lain mau kemana, ya itu urusan kita mau kemana kan gitu kan. Tapi sebetulnya mereka bertanya itu kan dalam apa, sedang memproteksi kita. Jangan ke tempat yang tidak bagus. Sebetulnya gitu tuh Bung. Ya, gitu, positifnya begitu memang. Cuma jadi persoalan, kenapa yang diproteksi kita aja? Itu nasib lah. Proteksi pejabat itu lah. Pejabat yang proteksi apa kegiatan. Ini telanjur Bung sudah ada di ruangan kita yang berbahagia ini. Kami juga mau menanya itu gimana seandainya memang logo itu berganti, gimana? Wah, ini bicara logo hari ini yang menjadi perdebatan publik. Kenapa sih tidak pemerintahan ini nggak bicara segmen program kerjanya? Yang beginian, apa mereka ingin merubah ini, apa pendapatan asli daerah meningkat? Ini jangan-jangan ada sentimen dengan pemerintahan sebelumnya ini. Tapi sudah dibatalkan kabarnya Bung? Ya dibatalkan begitulah. Artinya kan nampak kalau ide dari ini adalah memang belum matang. Memang ide yang dengan pembatalan itu kan berarti nggak konsisten. Artinya memang nggak matang dalam mengemas ini semuanya. Jadi nggak ada alasan dasar untuk merubah ini kan. Terakhir saya baca di media alasannya memang tukang jahit disalahkan. Nggak sama baju di logo dengan yang ada di pemerintahan ada enggak. Tukang jahit disalahkan. Aduh. Nasib tukang jahit lah. Nasib tukang jahit. Itu boleh juga kita hadirkan nanti tukang jahit. Iya, tukang jahit itu perlu dihadirkan. Siapa yang menjahit ini? Siapa menjahit dia? Kita pertanyakan itu apa nih kok bagi malu kami aja gitu tuh. Tapi ya perlu koreksi lah. Janganlah seakan-akan ingin menghilangkan jejak pemerintahan sebelumnya. Iya. Artinya kan logo itu kan juga dari kita sangat hormati pejuang-pejuang pemekaran batubara kan. Kan banyak juga pemerintahan kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara yang hari itu juga pecah, juga mekar. Iya. Kalau hari ini udah belasan tahun mekar, kita bicara soal logo lagi, bicara soal chat lagi, kapan majunya? Iya. Artinya kan nggak maju, mesti bicara soal logo, mesti memperdebatkan soal itu. Iya. Soal chat jadi perdebatan belasan tahun mekar. Waduh. Itu chat dulu. Ada kawan kami kemarin waktu Gemkara pas hari ulang tahun Gemkara, ada namanya Hidayat hadir di sini, kemudian Insinyur Wahidin Kamal. Itu dia ceritakan soal chat itu loh. Kenapa kejadian chat itu seperti itu gitu kan. Tapi itu penuh dengan sejarah, histori gitu. Kalau juga chat Bung Hidayat ini diganti, putus lah kita kan. Putus kita kata Wahid. Aduh, iya.
Mati aku. Aduh. Masih bicara kelas pembicaraan masih bicara soal itu sih. Jadi nggak pada inti program kerja kesejahteraan masyarakat itu aja Namun ya boleh itu kita kritisi itu Bung. Tapi ada juga saya mendengar ini, saya lihat itu semalam di media online. Akan dibangun kantor bupati setelah 15 tahun kita mekar. Ya. Akhirnya akan ada kantor bupati. Ini kan berita baik juga Bung. Berita baik. Ya kan? Nah, berita baik. Sebenarnya bukan setelah 15 tahun mekar batubara. Iya. Setelah beberapa tahun berjanji setiap tahun akan bangun, baru tahun inilah akan terbangun. Iya. Ini sudut pandang yang berbeda tapi fantastik. Iya. Jangan setelah 15 tahun mekar. Tapi setelah beberapa tahun berjanji tahun ini akan dilaksanakan, akhirnya tahun ini akan dilaksanakan. Itu pun mesti proses yang panjang kan. Proses ya. Tapi sebelum akhir jabatan beliau katanya ini akan wujud lah. Doa kita aja lah itu ya. Ya mudah-mudahan. Sebagai satu logo, satu pertanda bupati Pemerintahan Batubara punya kantor bupati yang megah mewah gitu. Tapi kalau nanti pun kantor bupati yang baru juga sulit untuk dimasuki oleh masyarakat, apa gunanya kantor bupati yang megah? Itu aja prinsipnya. Iya. Karena kantor bupati itu adalah simbol masyarakat, berarti kita juga ya nggak ada batasan ke situ ya kan, kecuali saat sudah sampai mengganggu pekerjaan beliau. Ya kantor bupati sekarang kan juga nggak mengganggu pekerjaan. Iya. Yang mengganggu pekerjaan cuma satu Bang. Iya. Kalau proyek berkurang. Aduh. Itu Iya. Inilah kalau aktivis, jurnalis yang bicara, sudut pandang beliau memang nggak bisa diterka. Tapi mudah-mudahan sesuai lah, berganti rugi dengan PT Sospin juga. Janganlah tarik ulur. Jangan lagi yang bicara untuk kepentingan publik, tarik ulurnya panjang. Iya. Sudah berapa lama Bung? Namun ini tadi pertemuan tanpa diduga, persiapan kita nggak ada, mengalir aja. Iya, mengalir aja. Mengalir. Dari awal mau bicara ketawa-ketawa, happy, nggak kenal masa lalu. Kita bicara mengkritik pemerintah. Iya. Ini yang kita ini kita batasi Bang Oco. Cuman. Ini kan bahasa kita bahasa pasaran, nggak normatif. Kalau ingin mengkritik pemerintah hari ini, wah cukup banyak Bang Oco. Iya. Tadi hanya 1 dari 111 permasalahan yang ada. Betul. Mudah-mudahan bisa lagi hadir jangkau itu di bumi batubara ini, Bung, ya kan. Ya kita butuh, mungkin yang di luar sana juga butuh bacaan-bacaan yang bisa menambah wawasan publik, mentransfer informasi. Prinsipnya kita kan media mentransfer informasi dengan baik ya, bukan tadi pukul rangkul impul. Ngomong-ngomong Bang Oco, aku juga sekarang nanya Bang Oco. Cuman. Bang Oco, ini podcast ini pesanan siapa ini? Kita penasaran juga nih, pesanan siapa ini? Iya, jadi syukur juga ini ada baru pertanyaan yang luar biasa. Namun kalau sejarah bisa kita ceritakan, tapi jauhlah dari sombong. Nauzubillah, jauh dari sombong. Ketika batubara lahir 2007, ternyata abang kalian ini yang manusia pertama di batubara mekar menjadi pimpret batubara pos. Ayo. Itu sejarah kan. Kami waktu itu mendirikan ada 5 orang. Almarhum, inilah. Aku kalau udah cerita almarhum ini sedih aku takut juga, aku sikit lagi jadi almarhum gitu. Almarhum Raden Soehartono, almarhum Pak Dul Latif, Bang Effendi Tanjung, almarhum Ade, dan saya sendiri. Tinggal kami 2 lagi yang ada ini. Udah. Artinya ya itu memang kita. Memang kita. Nah, kelompok garis keras ya. Iya, setelah jadi waktu itu kalau yang diucapkan nama-nama itu Jair nggak masuk dalam kelompok itu. Bukan. Jadi sekarang kita yang tanya Bang Oco. Ya lanjut Bang Oco. Pada saat itu kan pemerintahan Pak almarhum Sopyan Nasution. Sopan ayahanda Sopyan Nasution, almarhum juga lagi. Sampai kepada saya berada sampai pada
PLT-nya ya, pelaksana tugas. Pak Saiful Sapri Sipahutar. Setelah itu punya saya lego dan pernah kita 14 kali disomasi. Nah, itu nasib abang kalian ini, 14 kali disomasi pemerintahan batubara. Kemudian ada wartawan kita diajak saat itu, ayolah udah tenang-tenang aja, ngapain berita gitu. Ada Bang Epson waktu itu nuliskannya, kita suruh. Bang Epson itu luar biasa menulisnya, sampai 3 episode. Anjing pun tak rela. Saat dapatnya foto pas Pak Bupati almarhum itu pidato di atas, dikencingi anjing podiumnya. Itu luar biasa. Kalau anjing yang berakal pun nggak rela, apalagi kita yang berakal. Itu kalau itu muak. Tapi ya itu kita disomasi. Kita somasi. Nah, itu sejarah. Kemudian mungkin saya tertakdirkan untuk itu, memulai itu kemarin kan. Kemudian ini podcast kabarnya di Batubara juga belum ada kabarnya. Belum ada. Akhirnya kita berinisiatif untuk itu juga. Sebab mungkin itu sekali lagi takdir, kita selalu kepingin menghadirkan informasi-informasi melalui perkembangan zaman yang ada kan. Nah, mudah-mudahan ya doakan juga lah pula ini. Jadi kalau pesanan, saya beranggapan ini, saya yakini kalau itu dari hati saya, maka saya yakini adalah pesanan Allah Subhanahu wa taala. Pesanan ilahi. Pesanan ilahi. Ya. Ada juga bertanya, bagaimana kau mendirikan itu, kata dia. Aku bilang nggak ada yang perlu dipikirkan. Yang perlu untuk memulai sesuatu itu, ini saya tukil pula dari almarhum Bang Hidayat Bahtiar. Yang perlu hanya semangat, Cok. Kata dia. Makanya kalau tampilan podcast kita kemarin centang berenang, suara itu karena kita memang belum awal di sini. Tahapan hari ini alhamdulillah kan terus berkembang. Jadi untuk menjawab keraguan, kita hadir selalu tampil dengan konsep pembaruan, kemudian independensi. Kalaupun ada resistensi di dalam perjalanan ini, itu sah-sah sebagai manusia kan. Rasulullah manusia yang paling sempurna, baik pun dilakukannya, tetap juga rumahnya lempar ya Abu Jahal. Gitu lah kan. Apalagi kita manusia biasa. Itu ada lagi yang khawatir. Coba cakapkan aja. Nggak ada lagi. Nggak ada ya. Mungkin aku nanya soal itu tadi. Ya, yakin itu. Itu yakin saya itu bahasa ilahi. Berpikir kita buat aja gitu. Makanya orang ini penting, apa keahlian abang di situ? Kenapa kalian tanya? Gue bilang, nggak perlu kalian tanya itu. Koran aja dulu, nggak ada keahlian, ku lama-lama bisa aku meleot. Jangan-jangan tanya itu mau jadi penegak moral juga. Iya. Kita kan nggak pernah cerita sebagai penegak moral. Kita hanya, itu tadi Iwan Fals tadi, moral ya uruslah sendiri, urus sendiri ya kan. Ya, urusan moral, urusan beragama udahlah biarkan pribadi masing-masing. Iya. Jangan lagi pemerintah, aparat kepolisian masuk terlalu dalam soal itu kan. Iya. Macam kata Jenderal Dudung lah, ini ngopi lah. Jenderal Dudung lagi viral nih, Bang Ojo. Lagu ngopi bareng. Iya. Presiden ngopi, ya. Gubernur ngopi, bupati ngopi. Aduh, tapi ya akhir-akhir ini ya begitu mungkin. Kita nggak paham apa yang terjadi di dunia ini sekarang, dari Sumatera Utara, mungkin Indonesia, ya begitu. Ada yang mau jewer aja, ada ya gitu-gitu lah memang ya kan. Ya akhirnya sebenarnya contoh yang baik itu seperti apa, ini udah rancu ya. Iya. Ini kok Bung pula nanya saya? Iya. Terus sekali kita ambil alih lah. Kita kan ingin mengklaim kalau podcast ini punya kita. Wah iya. Mak kita kena kudeta nih. Aduh, kalau ini adik kita ini walaupun baru di sini tapi kan stok lama ini. Dalam beberapa minggu terakhir ini beliau tahu betul bagaimana kita ya begitu cari narasumber tunggal tanggil. Sampai semalam kami bilang kita baru hadir sedini mungkin, namun ya berupaya untuk tampil berbeda. Akhirnya ya alhamdulillah juga subscribernya udah mungkin. Alhamdulillah, karena kan publik memang ingin juga mendapatkan informasi yang mengedukasi lewat visual. Iya. Nggak lewat tulisan. Iya, betul. Karena kan melihat visual sekarang lagi tren. Iya, betul. Karena paket murah mau Cok. Iya. WP banyak, kan? Baca bosan kita. Kita buka YouTube, nongkrong di warung kopi, pasang minta WP. Kodenya Bang, pesan dulu. Kita pesan. Iya. Nggak ada komal. Ini kalau kita di
dipolisikan Jamal cuman ini karena ngejek-ngejek Jamal. Nggak ada itu bang. Iya. Kosong semua, obrol semua. Iya. Jamal adalah obrolan yang nyata. Iya. Dalam berkawan, tapi dalam canda, Iya. bergurau. Tapi dalam hal dia melaksanakan tugas sebagai pengacara, Luar biasa wah, itu. top marko top bang. Iya. Kasih dampingan gratis ya guys. subscribe. Oke, Bung. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ya untuk saat ini sebenarnya kalau disampaikan 24 jam pun bisa bercakap-cakap nih Bang Oco. Nggak apa-apa, sampaikan Bung. Sampaikan apa harapan kita sebenarnya ke depan batu bara ini bagaimana mestinya. Ya pada prinsipnya intinya menghadirkan hati nurani pejabat-pejabat kita. Iya, iya. Itulah yang paling inti dari segalanya dalam pemerintahan ini. Laksanakan aja program kerjanya, laksanakan sesuai aturan yang ada. Iya. Jangan lagi mengkemas atau banyak lagi melakukan pencitraan. Iya. Dikit bekerja banyak bercitra kan juga efeknya kepada masyarakat juga nggak baik. Iya. Kami sempat kemarin ada juga bincang itu kan, jangan ya nggak ada masalah juga pekerjaan-pekerjaan baik itu dipublikasikan gitu kan. Tapi jangan, itu sempat kami bicarakan sama Jamal atau siapa itu. Tapi jangan sampai publikasinya lebih banyak daripada pekerjaan. Jadi ya gini. Iya. Melaksanakan kegiatan membantu masyarakat yang dibantu cuma 200-300 ribu. Iya. Untuk biaya publikasinya 18 juta, 20 juta. Itu fenomena sekarang, Cok. Ada pula lagi main apa pula lagi? Kau bantu cepat, kata dia. Main gertak pula, sini biar nyumbang kita. Ya betul itu kan. Iya. Untuk publikasi, biaya publikasi sama biaya yang dibantu besar biaya publikasi. Iya. Tapi gitu pun ya kita masih berharap pemerintahan sekarang ya masih punya waktu kok. Iya. Kalaupun hanya setiap periode nanti ya masih punya waktu 1 tahun 2 tahun lagi. 2023 tanggal 26 Desember 2023 habis. Iya. Berarti ya hampir 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun. Kalau publik pembicara masyarakat banyak menilai ya cukup setiap periode ya mudah-mudahan benar adanya. Iya. Tapi kalau bisa pula bagus, kenapa pula? 2 Iya. periode nggak apa-apa, 3 pun nggak apa ya? 3 pun nggak apa. Kalau bagus 5 iya. Udah lah batu bara untuk dia aja lah. Iya, tapi janji itu ya bagus, betul. Tapi dengan syarat bagus lah pula. Bagus, harus bagus. Ini kalau udah besok ada kantor bupati, mudah-mudahan siap pula itu Kuala Tanjung yang jadi Dubai of Sumatera. Itu Dubai of Sumatera versi Pak Edi ya. Pak Edi, Gubernur Edi. Iya, Gubernur Edi. PLTU apa PLTGU kemarin yang di yang mau Propo sekarang juga mandek. Apa masalah kalau setahu Bung? 11-12 ini tengok. Iya. Kenapa? Oh iya udah ngerti saya. Iya. Udah. Takut nanti kita dijewer. Iya. Aduh, mati lontong gila. Oke, Bung. Iya. Sampaikanlah pesan, Bung. Sampaikan pesan biar nikmat ini. Ya, karena udah hampir 40 menit, nanti Bung mau ke Jakarta lagi kabarnya kan. Iya. Pesannya ya on the track aja lah. Pada prinsipnya semua elemen masyarakat ya on the track lah. Ya, itu untuk pemerintahan ya. Untuk pemerintahan, organisasi, kawan-kawan lembaga lainnya on the track lah. Laksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Udah cukup laksanakan itu, insya Allah masyarakat senang. Untuk masyarakatnya, himbauannya? Ya untuk masyarakatnya ketika ada program pemerintahan yang baik ya didukung. Kalaupun memang kurang baik, ya silahkan lakukan, coba mengkritisi, coba sampaikan, jangan takut. Coba sampaikan dengan jalur yang ada. Iya. Pokoknya kita berkeyakinan pemerintah ini tidak anti kritik ya. Ya mudah-mudahan tidak anti kritik, walaupun sebenarnya di lapangan ya ujung-ujungnya dia mau mengkritik lagi kita kan. Iya. Mau menutup, mulai lagi pancing lagi. Alah, lalu tutup, nggak selesai. Banyak kali yang harus dibicarakan ya kan. Ini ada di sana agak gawat ini batu bara kacau, takut terus tutup ya kan. Padahal memang betul gitu, takut. Aduh, jangan. Banyak peluang yang bagus di ini daerah Kuala Tanjung. Sekitar ini kan hari ini kan banyak juga putar-putar daerah yang nggak kurang dimanfaatkan. Iya. Sama perusahaan kan. Mudah-mudahan nanti batubara mengatur perda untuk memproteksi ya, setidaknya pekerja
kasar lah atau bawahan supaya bisa anak daerah ini 60 ke tingkat 80% diberdayakan di sana. Iya, ini yang unskill pun diambil dari luar juga, dari luar batu bara, apalagi yang skill. Iya, iya. Tengok petinggi-petinggi di perusahaan-perusahaan makro di Kuala Tanjung sekitar, yang skill dari luar, yang unskill dari luar, ya kita jadi penonton. Contoh Inalum tuh Bang Ojo, boleh dicek warga Kuala Tanjung berapa orang jadi karyawan Inalum, boleh dicek nggak sampai 20 tuh kemarin tuh. Waduh. Gawat. Jadi penonton ya Bang Ojo. Jadi waktu kita berjuang dulu dari abang-abangan kita dengar, Bang, kenapa kita harus mekar gitu. Setidaknya biar kita berdaulat di negeri sendiri. Itu bahasa Berdaulat mereka. secara teritorial ya. Iya. Tapi ya temuan Bung ini kan luar biasa juga. Ternyata setelah berdaulat secara teritorial, ya di sisi lain kita nggak ada daulatnya, cuman memiliki hak batas wilayah aja, kita tinggal di batu bara. Untuk apa itu? Nggak ada. Aduh. Nanti lain waktu kita bicara lagi sebab Siap. ya, pemerintahan dan perangkatnya juga harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyongsong 2045, kemudian menyongsong hilir dari yang akan dibangun di Kuala Tanjung ini kan. Kalau kita pemerintahan tidak mempersiapkan, Tidak peka. iya, generasi muda kita untuk mengambil pekerjaan di sana kan, dengan sekolah-sekolah yang harus dibukanya atau bagaimana kan, kasihan juga akhirnya kita menjadi penonton ya di negeri sendiri. Jadi kalau nukil bahasa Jamal ini, jangan sampai kita jadi turis di negeri sendiri banget. Gitu ya. Oke, bilang iya. Aktivis banget. Jamal itu pula, tapi katanya udah aku mau kapitalis banget. Terserah kau lah Mal bilang. Karena Jamal sendiri pun kulit hitam, dia turis juga dia tuh. Iya, tapi diakuinya dia Cina. Dia Cina diakuinya. Saya keturunan Cina katanya. Mungkin gennya ada. Kan atas DNA itu ya. Cuma nasib kulitnya itu yang menyala. Tubuhnya berkembang, dia buat status kan. Ideologi itu yang menetap, yang berkembang itu pemikiran dan lain sebagainya. Ya, komentar yang berkembang itu badan guys. Karena Bang Ojo, ready ya kan? Iya. Cukup sekian ya. Oke, siap Ji ya. Oke, Bung. Oke, Bang Ojo. Terima kasih banyak Bang Ojo. Aduh.